Ini dia bis yang akan aku naiki pada perjalanan malam hari ini. Benar saja, ternyata ini bis pariwisata dengan nama Telaga Tani, teman-teman. Ya, seperti ini bisnya, dan ini merupakan pengoperan penumpang yang keempat kali, teman-teman. Gokil sih menurutku ini. Bapak-bapak di depanku sampai kesel banget tuh, bisa dilihat sendiri ya. Ya gimana gak kesel, dioper sampai 4 kali. Coba, ini agennya bener-bener bikin kesel deh. Nggak lagi-lagi deh saya naik dari agen yang satu ini. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya pada perjalanan kali ini. Semoga bisa terhibur, dan mohon maaf bila banyak kesalahan pada videoku kali ini. Selamat menyaksikan, teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore, selamat kembali bertemu dengan saya di channel Eka Prasbus. Sore hari ini Terminal Tanjung Priok bener-bener rame banget karena 3 hari ke depan bakal libur, teman-teman, yaitu hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin. Pas-pasan juga hari Seninnya itu mau mulai puasa Ramadan 1445 Hijriah. Jadi emang bener-bener rame banget yang mau pulang kampung di sore hari ini, tepatnya di Terminal Bis Tanjung Priok. Nah, itu di belakangku udah ada berderet baris bus-bus yang akan diberangkatkan menuju ke timur sore hari ini dari Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini rata-rata tujuannya ke Pati, kemudian ada juga yang ke Madiun, teman-teman. Ini BCU juga ke Jepara mau berangkat, dan sore hari ini aku bakal pulang kampung menuju ke Banjarnegara. Nah, tadi aku sempat mau beli tiket PO Sinarjaya, bis langgananku, tapi tiketnya udah habis, teman-teman. Padahal ini baru jam 6 kurang. Akhirnya aku putuskan untuk nyoba-nyoba ikut bis Sapu Jagat, bis yang menurutku ya kurang tahu juga ini bis apa, cuman ya namanya juga coba-coba. Kita lihat aja seperti apa untuk bisnya dan bagaimana untuk pelayanannya. Dari bentuk tiketnya ini sih bis murni Jaya ya, tapi ini tiketnya tulisannya bis pariwisata. Coba nanti kita lihat bis yang datang bis apa, atau mungkin nanti yang datang bis pariwisata, atau mungkin bis murni Jaya tapi bis tambahan, kita kurang tahu juga. Jadi kita lihat aja seperti apa untuk penampakan bisnya nanti, teman-teman. Untuk harga tiketnya ini aku beli tadi harganya 150.000 dengan tujuan akhir Wonosobo, teman-teman. Bentuk tiketnya kayak gini kurang meyakinkan, tapi ya kita coba lihat aja nanti bis yang datang seperti apa. Ya aku sih tidak berekspektasi terlalu tinggi ya, karena kemungkinan ini bis pariwisata yang diperbantukan untuk angkutan menuju ke Wonosobo. Entah itu bantuan resmi dari Murni Jaya atau mungkin inisiatif dari agennya itu sendiri. Ya, aku berharap sih nggak kusut-kusut amat ya. Tapi kalaupun nanti perjalanannya bakal kusut, ya aku maklumi sih, karena ini hari rame dan juga bisnya pada penuh semua. Ya, semoga aja perjalanan kali ini lancar. Dan seperti apa untuk videonya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena ke depan aku bakal update video perjalanan naik bis. Yuk kita tunggu bisnya sampai datang.
kita pantau kekroditan sore hari ini. Itu dari belakang sana ngantri sampai ke sini. Nah, tak jauh berbeda dengan area keberangkatan. Untuk area penjualan tiket bus juga terpantau masih cukup ramai dengan beberapa penumpang yang hendak membeli tiket. Begitu juga di area shelter keberangkatan di sini teman-teman. Ini ramai banget karena kurangnya ruang tunggu penumpang, jadi penumpangnya pada berceceran duduk di tangga naik turun penumpang. Ya, semoga kedepannya bisa diperbanyak untuk ruang tunggunya ya, supaya penumpangnya itu nggak pada ngemper. Dan bisa dilihat sendiri untuk parkiran bisnya itu sampai penuh. Bisnya parkirnya aja itu sampai susah teman-teman. Nah, itu ngantri untuk keluar terminal. Emang benar-benar malam hari ini tuh rame banget untuk penumpang yang menuju ke timur. Tanya itu untuk akses keluar masuk terminal juga cukup padat. Dikarenai hari ini tuh malam Sabtu, Jumat sore itu jam pulang kerja juga, jadi arus lalu lintas cukup tersendat pada malam hari ini. Ya seperti inilah untuk kondisi Terminal Tanjung Priok malam hari ini. Oke, sekitar jam 7 malaman ini bisnya ternyata udah datang. Tadi sebenarnya udah datang sekitar jam setengah 7-an teman-teman. Itu bisnya namanya apa tadi ya, Tani itu Telaga Tani. Nah, itu dari platnya sih, itu platnya N teman-teman. Berarti ini mobil dari daerah Malang, Telaga Tani. Kalau teman-teman yang tahu silahkan komen itu di daerah mana PO asal dari bis yang akan aku naiki pada malam hari ini. Dan sebelum berangkat aku tadi jajan somai dulu teman-teman. Nah, ini lumayan lah buat ganjel, karena nanti kita juga mampir rumah makannya nggak tahu jam berapa, dan untuk keberangkatannya juga belum tahu ini jam berapa teman-teman. Mungkin kalau sewanya udah nutup kali ya. Ya namanya juga ikut bis-bis kayak gini, bis-bis sapu jagat kayak gini, bis tambahan. Jadi ya kita ngikutin aja aturannya seperti apa, dan juga keberangkatannya nanti nunggu penuh teman-teman. Dan yang spesial dari bis Telaga Tani yang akan aku naiki ini, itu sasisnya pakai Golden Dragon, yang mana sasis ini tuh udah langka banget. Mungkin untuk pasarannya yang baru itu udah nggak ada teman-teman, karena Golden Dragon sendiri itu kan sasis dari Cina teman-teman, dan itu kayaknya impor, nggak ada yang produksi di dalam negeri. Jadi itu tahun ya udah sekitar 5-8 tahunan mungkin ya. Tapi itu yang pasti sasis Golden Dragon, dan ini pertama kalinya aku naik bis dengan sasis Golden Dragon. Aku penasaran seperti apa untuk kenyamanannya dan seperti apa untuk suspensinya. Dan ada satu lagi yang unik dari bis Telaga Tani ini teman-teman. Untuk seatnya sendiri itu pakai seat buatan Rimba Kencana teman-teman. Di luar ekspektasi, di luar dugaan, padahal aku yang ngiranya bus pariwisata biasa, ternyata ini sasisnya langka, dan juga untuk seatnya ini spesial dari Rimba Kencana. Ya walaupun seatnya 2-3 teman-teman, tapi aku rasa untuk seat buatan Rimba Kencana ini lebih nyaman dari seat 2-3 pada bis-bis lain teman-teman. Ya semoga aja nanti kita bisa tidur nyenyak, karena kalau dilihat dari tahunnya bis Telaga Tani ini kayaknya udah lama, dan bodinya itu kan Jetbus 2, berarti itu sekitar tahun 2016 atau 2015-an. Jadi kalau misalnya ada suara gemelodak ataupun bisnya kurang nyaman, ya aku maklum sih. Lagi pula ini kan bis tambahan, bis cadangan, jadi kita mau ekspektasi lebih juga ya rasanya nggak cocok banget. Kita nikmatin aja perjalanan malam hari ini, keseruannya, dan kita ambil pengalamannya. Seperti itu sih. Ini kita makan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Kita lihat untuk bagian eksterior bis yang akan aku naiki, Telaga Tani.
Oke, saat ini aku sudah berada di dalam bis pariwisata yang akan mengantarkanku menuju ke Wonosobo. Dan di dalamnya ini ternyata ada toiletnya juga. Ini kita cek dulu toiletnya. Ya seperti ini, tidak terlalu bersih tapi tidak kotor juga ya teman-teman, karena mungkin sudah berumur jadi kebersihannya kurang terjaga gitu sih ya. Tapi ya masih oke untuk buang air kecil dan tidak boleh untuk buang air besar kayak gitu teman-teman. Dan ini untuk konfigurasi seatnya, 3 seat di sebelah kanan dan juga 2 seat di sebelah kiri, dengan total keseluruhan seat kira-kira ada 50-an seat teman-teman. Ini di sini pintu belakangnya, ada tangganya juga di sebelah sini, dan itu ada pintu daruratnya seperti biasa. Ini kita coba duduk di seat belakang ya. Jarak antar seatnya cukup sempit ya, karena kalau saya lihat ini seperti kelas ATB Jawa Timuran. Di sini juga ada cup holdernya di setiap seat, jadi buat naruh minum tidak perlu bingung ya teman-teman. Nah, untuk seat sebelah kirinya ini menurutku lebih lega, jadi lebih worth it sebelah kiri ya, karena untuk jumlah keseluruhan seat yang sebelah kiri itu lebih sedikit daripada yang sebelah kanan. Itu juga ada tuas untuk merecliningkan sandaran punggung kita, jadi walaupun seat bis ini tuh 32 tapi sudah bisa direcliningkan teman-teman, jadi bisa diatur gitu. Untuk di sebelah atasnya juga ini ada lampu diskonya karena ini spek bis pariwisata. Dan untuk kompartemen penyimpanan atasnya ini ada stop kontak dan audio entertainment kayak gini. Nah ini juga ada, tapi kok ini udah kendor ya, karena udah hidroliknya udah rusak kayaknya ini. Jadi kemungkinan bakal ada bunyi noise selama dalam perjalanan. Semua tangan di atas. Lagi. Oke, setelah menunggu kurang lebih 2 jam dari kita beli tiket tadi, akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Tanjung Priok sekitar jam 8 kurang sedikit teman-teman. Ya semoga perjalanan kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun, amin ya robbal alamin. Bentar, ini kok bisnya malah mundur terus ya, bukannya kalau berangkat itu maju ke depan terminal. Wah, perasaan mulai nggak enak ini. Padahal ini penumpang udah isi sekitar 25 orang loh. Ini mau nunggu apa lagi, padahal udah jam 8 malam loh teman-teman. Gimana ini, udah jam 8 malam malah ini mundur lagi teman-teman. Mau ngetem lagi nih kayaknya loh. Sabar. Ini udah jam 8 malam teman-teman, kirain mau berangkat ternyata cuma geser. Aduh, ini nggak tahu nih mau berangkat jam berapa. Ini udah jam 8 malam aja belum berangkat. Kita asumsikan kalau misalnya menuju ke Banjarnegara di waktu normal itu 10 jam, berarti sekitar jam berapa? 8, 10, 11, berarti sekitar 4 tambah 6, sekitar jam 6 pagi itu kalau normal. Ya telat mungkin ya nanti jam 9-an kali ya kalau misalnya telat banget. Aduh, gokil guys, kita chopper ya. Seperti yang udah tadi aku katakan, kalau naik bis Sapu Jagat itu siap dioper-oper ya, enggak. Dan itu terjadi pada saya. Ini nanti kita dioper ke bis mana kurang tahu, intinya dioper karena itu nggak nutup teman-teman. Yuk kita dioper ke laju prima sana. Apakah kita sampai Wonosobo? Ya kita lihat aja besok apakah
kita nyampe Wonosobo atau mungkin nanti kita turun di tengah jalan ya. Yang intinya ini perjalananku karena perjalanan publik aja, jadinya ya sudah ikut aturannya aja. Sang agen beralasan bahwa okupansi penumpang malam hari ini tidak bisa menutup biaya operasional untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Wonosobo, dan agen pun mengatakan bahwa akan bertanggung jawab mengantarkan penumpang sampai dengan ke tujuan akhirnya tanpa ada biaya tambahan. Di sini aku sempat ragu, tapi sang agen meyakinkanku bahwa tidak akan ada biaya tambahan sampai dengan di tujuannya masing-masing. Aku sempat juga meminta kembali uangku yang telah dibayarkan ke agen tersebut, tapi sang agen menolak dan tidak memperbolehkan untuk mengembalikan uang. Jadi aku mau nggak mau harus ikut dari arahan agen Murni Jaya tadi teman-teman. Dan setelah ini aku akan dioper menuju ke bis laju prima dengan rute Tanjung Priok Pemalang. Kata agennya itu dari Pemalang kita akan dioper naik bis 3/4 dari terminal Pemalang sampai dengan ke terminal Purbalingga. Ya, kita ikutin aja alur ceritanya seperti apa untuk perjalanan malam hari ini. Semoga nggak kusut-kusut banget ya teman-teman. Bangun-bangun kita lagi ada di terminal bus Kelari Karawang, dan di sini kita menaikkan kurang lebih ada 9 orang penumpang. Di antaranya ada suami istri beserta 2 orang anaknya. Nah, di sini aku kasihan banget karena pasti dia udah menunggu dari tadi sorean sekitar jam 7. Ini sampai dengan jam setengah 12 baru berangkat. Aduh, semoga ini nggak terjadi pada kalian deh ya teman-teman, karena kasihan banget kalau sampai menunggu berjam-jam dan bawa anak kecil. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari terminal bus Tanjung Priok Jakarta Utara, akhirnya kita sampai juga di tempat pemberhentian di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Di sini kita tidak mendapatkan servis makan, jadi buat yang mau makan bisa bayar sendiri. Dan ini aku mau ke toilet dulu dan juga ke musola teman-teman. Yuk kita sholat dulu. Oke, jadi sekitar tadi jam 1-an kita sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang di daerah Indramayu teman-teman. Dan untuk malam hari ini aku tuh nggak dapat servis makan ya, jadi kita kalau mau makan itu beli sendiri. Ini juga ada beberapa menu makanan, ada nasi ayam, nasi rendang, dan beberapa lauk lainnya teman-teman. Dan buat kalian yang nggak mau makan, kalian bisa ambil ke pop mie, itu di sini juga ada tukang penjual pop mie teman-teman. Dan ada juga ini susu jahe teman-teman. Jadi buat kalian yang kedinginan cuma pengen ngangetin badan, kalian bisa beli ini susu jahe kayak saya ini. Tadi harganya 10.000. Jadi saya malam hari ini nggak makan ya, karena rasanya kok nggak niat makan ya, malah kepengen nyari yang anget-anget, jadi aku beli susu jahe ini teman-teman. Dan untuk harga makanannya itu di kisaran 25 ribuan, dan untuk minumannya itu 5 ribuan. Itu bisa teh manis ataupun teh botol, kalian bisa pilih sesuka hati kalian teman-teman. Kita makan ini dulu, nanti kita lanjut bahas mengenai bis yang aku naiki pada perjalanan kali ini. Oh ya, buat kalian yang mau makan, itu letaknya ada di depan sana teman-teman. Nah, itu ada stand makanannya. Makanannya di sini tuh prasmanan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau makan bisa langsung ke situ.
Kalau yang dapat tiket plus servis makan, kalian langsung tukerin aja ke petugas yang ada di stay-nya. Dan kalau yang belum dapat servis makan, kalian bisa langsung menuju ke kasir ya, kayak gitu sih teman-teman. Oh ya, selain ada bis Laju Prima, di sini juga ada bis Murni Jaya. Kemudian di seberang sana itu ada Kalingga Jaya, dan tadi aku sempat lihat, oh ya, ada M-Trans teman-teman. Jadi selain bus Sinar Jaya, di sini ada beberapa bus lainnya. Seperti yang bis yang aku naiki itu Laju Prima, kemudian Sumber Alam, Murni Jaya, dan beberapa bis lainnya juga melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang, kayak gitu teman. Dan nanti aku bakal cerita mengenai perjalanan kali ini. Emang bener-bener gokil sih. Ini baru jam 1:30 kita sampai sini, jam 1:30. Nanti paling ya sampai Banjarnegara siangan jam 8 atau mungkin jam 10 pagi. Kita lihat aja nanti di jalan seperti apa, apakah bakal baik-baik saja atau mungkin kita bakal kena oper-oper lagi ya. Yuk kita nikmatin susu jadi. Laju Prima dengan nomor lambung 70 ini memiliki trayek dari Tanjung Priok menuju ke Terminal Pemalang. Untuk bodinya sendiri ini masih single glass buatan Laksana, yaitu SR1 teman-teman. Untuk sasisnya sendiri, bus ini tuh memakai sasis dari Hino, yaitu Hino RN285, dan sudah memakai air suspensi. Jadi selama dalam perjalanan itu nyaman banget, nggak ada suara kriet-kriet teman-teman. Untuk seatnya juga buatan Bludru, jadi bahannya itu enak banget buat istirahat. Jadi selama dalam perjalanan ini aku lebih banyak istirahat ya teman-teman. Dan ini kita melanjutkan perjalanan kembali setelah kurang lebih 30 menitan kita istirahat. Yuk kita melanjutkan perjalanan, dan Banjarnegara masih jauh. Yuk. Kita ikut bis Laju Prima sampai sini aja teman-teman. Setelah ini kita akan dioper ke bus Hermanto medium ini teman-teman. Nah ini bis yang akan mengantarkan kita dari Pemalang sampai dengan ke Purbalingga. Kita pindah ke bus ekonomi medium seperti ini teman-teman. Nah ini mesinnya Canter ya, cukup suas lah ya harusnya. Kita lihat aja nanti kira-kira sampai Purbalingga jam berapa. Yuk. Untuk yang ketiga kalinya aku dioper ke bis lain teman-teman. Ini tadi alasannya karena bisnya mau bawa rombongan, jadi kita dioper ke bis lain di Pasar Randu Dongkal sini teman-teman.
Nah, ini kira-kira view di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Dan ini bisnya penuh banget bareng sama anak sekolah dan ibu-ibu mau pada ke pasar. Aduh, gimana ini? Ramai banget kayak gini. Dioper sementara Banjarnegara masih jauh dong teman-teman. Ini kita udah dioper sampai 3 kali. Ini harusnya udah dapat 1 piring cantik ini. Untuk keempat kalinya ini aku dioper ke bis lain teman-teman. Gokil nggak tuh? Dalam satu perjalanan kita bisa naik 4 bis yang berbeda. Mantep sih ini. Ini kita bayar lagi teman-teman. Untuk yang tadi dari Pemalang sampai dengan ke Purbalingga tadi kita nggak dipungut biaya, tapi dari Purbalingga menuju ke Wonosobo ataupun ke tujuan masing-masing penumpang itu bayar sendiri-sendiri. Lumayan juga kalau dari Purbalingga sampai dengan ke Wonosobo itu tarifnya kisaran Rp40.000, tapi karena ini aku turun di Mandiraja jadi cuma bayar 15.000 aja teman-teman. Tapi ya lumayan juga ini kalau sampai Wonosobo. Aduh, gimana ini, katanya sampai tujuan nggak perlu bayar lagi, tapi ini kok malah ditarik lagi ya. Gimana sih, akhirnya nggak amanah banget. Lihat tuh, bapak-bapak di depanku sampai kesel banget kayak gitu teman-teman. Ya semoga ini nggak terjadi pada kalian ya, dan selalu berhati-hati dalam memilih PO bus kayak gitu sih teman-teman. Kali ini gokil sih menurutku. 4 kali dioper, itu bukan operannya sedikit ya di jarak Jakarta menuju ke Wonosobo. 4 kali dioper. Wih, mantep. Kita mau ambil duit dulu, jadi kita lanjut. Oke, yuk kita simpulkan perjalanan semalam bareng PO Murni Jaya. Ini gambarnya Murni Jaya ya, dan agennya juga Murni Jaya semalam di Terminal Tanjung Priok. Dan untuk kesimpulannya menurutku ya, kalau misalnya ada bis tambahan dan itu bis pariwisata, sebaiknya teman-teman cari bis lain aja. Kalau enggak nunggu keberangkatan besok pagi aja, karena takutnya kalau penumpangnya nggak nutup itu nasibnya kayak saya semalam. Itu sempat ditransit di Tanjung Priok 1 kali, kemudian kita juga ditransit di Pemalang 1 kali, lalu di Randu Dongkal 1 kali, dan terakhir tadi di Purbalingga 1 kali. Jadi total transitan pada perjalanan kali ini itu 4 kali teman-teman. Jadi dalam satu perjalanan dari Jakarta menuju ke Wonosobo ataupun ke Banjarnegara itu transit sebanyak 4 kali. Itu kalau misalnya nggak nutup teman-teman. Tapi kalau misalnya semalam kita naik bis pariwisata yang apa itu Telaga Tani, itu penumpangnya banyak, mungkin lebih dari 40 orang, itu kita bisa
langsung untuk menuju ke Wonosobo tanpa transit teman-teman. Ya namanya juga penumpang nggak bisa ditebak mau ramai atau sepi ya, cuman buat cari amannya kalau misalnya teman-teman pulang kampung mending cari bis yang jelas saja kayak Murni Jaya, tiketnya Murni Jaya, bisnya juga Murni Jaya, itu dijamin resmi teman-teman. Dan kalau misalnya tiketnya PO lain Sinar Jaya ya kalian harus naik Sinar Jaya, enggak kayak gini. Ini tiketnya kan tulisannya pariwisata tapi gambarnya ini Murni Jaya, dan saya kira pengurusnya juga semalam ngomong kalau misalnya ini tuh tanggung jawab dari pihak Murni Jaya, dan aku ya oke-oke aja. Ternyata nasibnya seperti ini teman-teman, dioper sampai 4 kali. Waduh kusut banget bener-bener teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, ini buat pengalamanku aja supaya kedepannya itu lebih selektif dalam memilih transportasi umum khususnya bis ya teman-teman. Saya sih tidak menyalahkan dari pihak perusahaan baik itu dari Murni Jaya ataupun Laju Prima, bis yang semalam mengantarkanku dari Jakarta menuju ke Pemalang. Tapi ini mungkin kelakuan dari oknum agen bis Murni Jaya Terminal Tanjung Priok ya. Ya mau gimana lagi. Udah itu buat pengalaman aja, dan menurutku oknum-oknum yang seperti ini tuh cukup merugikan ya, tidak hanya perusahaan tapi juga penumpang. Yang saya takutkan itu penumpang malah jadi males naik bis teman-teman. Nah kalau misalnya udah kayak gitu kan siapa yang dirugikan? Agen juga ikut rugi kan. Semalam aku juga sempat untuk minta uang kembali dan gak jadi berangkat, batal berangkat maksudnya teman-teman, tapi pihak agen itu menolak dan tetap kekeh untuk mengoper semua penumpangnya ke bis Laju Prima. Padahal itu kan hak kita ya, karena tidak sesuai dengan bis yang kita mau, jadi harusnya kita berhak untuk mengambil kembali atau membatalkan perjalanan. Tapi semalam itu nggak boleh dengan alasan katanya sudah diklik, padahal pas aku lihat itu seket-seketannya masih pakai kertas. Itu sih teman-teman. Ya paling gitu aja sih perjalananku kali ini, bisa diambil hikmahnya aja. Dan perlu diingat video perjalananku kali ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu ya teman-teman. Ini murni pengalaman pribadiku yang aku ceritakan dalam bentuk video. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran serta bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua supaya kedepannya bisa lebih selektif dalam memilih bus teman-teman.